hakikat bahasa Indonesia. Di antaranya ada peralihan Melayu kuno ke Melayu baru, peralihan bahasa Melayu ke bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, dan variasi bahasa. Kedudukan bahasa Indonesia dimulai melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Begitu pula ada fungsi bahasa Indonesia yang dibedakan menurut kedudukannya. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan dan identitas nasional. Yang kedua, sebagai bahasa negara. Poin selanjutnya ada ejaan yang disempurnakan. Terdapat 1. Komponen-komponen ejaan, 2. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Yang ketiga, kata si dan sang. Yang keempat, pemakaian tanda baca. Yang kelima, unsur serapan. Poin kelima ada unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing, seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Chinese, dan Inggris. Berdasarkan tarafnya, integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti reshuffle, shuttlecock, dan the in-home part I-home. Unsur-unsur dipakai ke dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapannya dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal itu, diusahakan ejaannya disesuaikan dengan pedoman umum pembentukan istilah edisi ketiga agar bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Materi selanjutnya ada kata, istilah, diksi, dan kalimat. Kata dan istilah. Sumber kata pada dasarnya, kata bahasa Indonesia berasal dari 2 sumber, yakni sumber dalam dan sumber luar. Sumber dalamnya adalah bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah atau serumpun. Sedangkan sumber luarnya adalah bahasa asing. Berikutnya ada diksi. Pengertian diksi. Dalam hubungan ini, bahasa merupakan wahana terpenting dalam mewujudkan terjadinya komunikasi itu. Orang yang terlibat dalam komunikasi memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu. Di antaranya adalah menguasai sejumlah besar kosakata bahasanya dan menggunakannya dalam rangkaian kalimat yang efektif. Sebagai wahana penyampaian maksud atau pikiran kepada mereka atau orang lain. Penguasaan yang luas akan kosakata membuat orangnya dapat memilih kata yang tepat dalam mengekspresikan maksud, pikiran, ataupun perasaannya. Di dalamnya terdapat kesinoniman, keharmonian, kepolisemian, kehiponiman, keantoniman, makna konotatif dan denotatif, ungkapan idiomatik, kata konkret, dan abstrak. Selanjutnya materi di sini ada kalimat. Kalimat di sini adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang paling lengkap baik secara lisan atau tulisan. Unsur kalimat meliputi subjek, predikat, dan objek. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pelajaran bahasa Indonesia
Ibu Darmina Barus. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan